Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami akan membahas tentang program nasional lansia. Kata lansia dalam kehidupan kita sehari-hari sudah pasti sering kita dengar, bukan? Bahkan di tempat lingkungan kita sendiri tinggal sudah terdapat lansia. Namun, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan lansia? Lansia merupakan seseorang yang sudah berusia 60 tahun atau lebih dari 60 tahun, yang secara fisik jelas kita lihat sangat berbeda dengan kelompok usia lainnya. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010, kelompok lansia ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kelompok lansia dini atau pralansia, di mana lansia ini berumurkan 45 tahun sampai 49 tahun. Yang kedua adalah kelompok lansia, di mana kelompok lansia ini berumurkan 60 tahun sampai 70 tahun. Nah, yang ketiga adalah kelompok lansia berisiko tinggi, di mana lansia ini berusiakan 70 tahun ke atas. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang nomor 5 terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lansia mencapai 18,4 juta jiwa pada tahun 2010 atau sekitar 9,6%. Sedangkan tahun 2020 tahun ini, jumlah lansia mencapai 28 juta jiwa. Perlunya kita lakukan peningkatan kesejahteraan lansia dari sekarang agar tidak terjadi permasalahan di masa depan. Nah, maka dari itu, pemerintah merumuskan kebijakan dan program yang ditujukan kepada lansia guna untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Tujuan kebijakan ini yaitu untuk mencapai lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan berguna dalam keluarga dan masyarakat. Apa-apa saja programnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, Posyandu Lansia. Posyandu Lansia merupakan pos pelayanan terpadu terhadap lansia di tingkat desa atau kelurahan dalam wilayah masing-masing. Nah, apa saja kegiatan di Posyandu? Yang pertama, pengecekan. Pengecekan ada 2, yaitu pengecekan tekanan darah dan gula darah. Ada juga penimbangan berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh. Ada juga senam lansia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kunjungan lansia ke Posyandu, yang pertama pengetahuan, jarak rumah, lokasi Posyandu, dan sarana prasarana Posyandu. Maka dari itu disarankan untuk memberikan konseling kepada lansia dan keluarga tentang manfaat Posyandu lansia serta memberikan informasi kepada lansia. Program yang kedua, Puskesmas Santu Lansia. Puskesmas Santu Lansia merupakan pengembangan dari pemerintah untuk pelayanan kesehatan pada lansia dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan agar tercapai kualitas hidup lansia yang sehat dan mandiri. Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada pralansia dan lansia meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta memudahkan proses pelayanan kesehatan, santun, dan sesuai standar pelayanan kesehatan atau SOP. Yang ketiga, program pemberdayaan lansia. Pemberdayaan lansia merupakan setiap upaya untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lansia siap untuk diberdayakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Model pemberdayaan lansia: mengetahui fungsi dan peranan atau manfaat kegiatan Posyandu lansia, mengetahui kegiatan lansia, mengidentifikasi kendala yang ada, memberikan solusi model pemberdayaan lansia sesuai dengan masalah yang ada. Program yang keempat yaitu Poliklinik Geriatri Terpadu di Rumah Sakit. Pasien geriatri adalah lansia yang memiliki lebih dari satu penyakit, baik fisik ataupun psikis, atau yang memiliki gangguan fungsi penurunan organ,
ekonomi, sosial, psikologi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan terpadu. Tujuan penyelenggaraan pelayanan geriatrik di rumah sakit yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas pelayanan, dan keselamatan pasien geriatrik di rumah sakit. Mengingat pasien geriatrik yang memiliki lebih dari satu penyakit, maka konsep pelayanan geriatrik perlu dikembangkan di rumah sakit, sehingga lansia mendapatkan pelayanan yang one-stop service yang melibatkan beberapa spesialis dalam satu tempat yang sama. Pelayanan yang kelima adalah pelayanan kesehatan lansia dalam keluarga atau disebut dengan home care. Apakah itu home care? Home care adalah layanan dari rentang pelayanan kesehatan yang komprehensif yang ditujukan untuk individu dan juga keluarga di tempat tinggal yang sifatnya promotif, preventif, dan rehabilitatif. Tujuan dari home care ini adalah meningkatkan kemampuan lansia dalam menyesuaikan dirinya terhadap proses yang terjadi pada dirinya, baik fisik, mental, maupun sosial. Sasaran dari home care untuk lansia ini adalah lansia yang berumur 60 tahun ke atas, lansia yang tinggal sendiri, lansia yang tinggal bersama keluarga ataupun keluarga penggantinya. Nah, itu adalah beberapa program dari pemerintah untuk lansia. Maka dari itu, diharapkan kepada lansia agar memanfaatkan program tersebut. Lansia sehat, lansia produktif.